Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Andrian Way Petani Milenial. Oke teman-teman, pada kesempatan sore ini saya akan melihat kondisi tanaman cabai saya ya teman-teman. Karena sudah beberapa minggu tidak update terkait video tanaman cabai saya. Nah ini menyempatkan ya buat video pulang kerja sore teman-teman ya. Cuaca mendung, terus mau maghrib juga. Alhamdulillah sudah maghrib. Jadi teman-teman, seperti yang kita lihat, tanaman cabai yang saya videokan kali ini yaitu tanaman cabai rawitnya ya teman-teman, ataupun cabai putih golongan cabai geprek teman-teman ya. Saya tidak bisa menyebutkan merek karena tidak tahu kebetulan mereknya apa, karena yang saya beli itu bibit cabai yang sudah dalam kondisi siap tanam gitu teman-teman ya. Nah seperti yang akan saya videokan ini teman-teman, jadi saya kaget ya teman-teman, ternyata banyak serangan apa namanya lalat buah teman-teman ya. Tanda-tandanya atau ditandai dengan bekas suntikan teman-teman. Ini ya, bekas suntikan. Kalau umur buah cabai pada saat ini ataupun umur segini, ini masih kelihatan segar ataupun sehat ya teman-teman. Akan tetapi yang bisa terlihat jelas buah akan busuk itu ketika buahnya sudah tua teman-teman, seperti contoh ini teman-teman. Nah ini sengaja tidak saya panen ya teman-teman, pada saat ada sengatan lalat buah. Sorry teman-teman, kelihatan silau ya. Nah ini sudah kelihatan busuk teman-teman ya. Ini pada awalnya memang cabai busuk ini terkena serangan lalat buah teman-teman ya. Pada awalnya seperti ini teman-teman ya, yang seperti ini itu ada tandanya ya, seperti disuntik, dan itu bukan 1-2 teman-teman. Nah ini juga teman-teman, ini ya teman-teman, itu akan busuk ya teman-teman. Tapi seperti apa lagi, seperti apa maksudnya, apalah daya ya teman-teman, karena memang tujuannya cabai tanaman saya ini sebisa mungkin teman-teman untuk menghindari pestisida gitu teman-teman ya. Jadi artinya selama penanaman sampai artinya dari fase pertumbuhan vegetatif ya teman-teman, terus ke generatif sampai berbuah seperti ini, itu tanpa ada penyemprotan pestisida khususnya insek dan fungi teman-teman ya. Hanya mengandalkan kimia, yaitu lewat pemupukan saja teman-teman itu. Tapi ya seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi tidak bisa ya teman-teman untuk saat ini ataupun pada zaman saat ini teman-teman ya, kalau menanam segala sesuatu itu tanpa adanya kimia ataupun perlakuan kimia. Mungkin bisa teman-teman ditanggulangi dengan berbagai trik ataupun organik lainnya ya teman-teman. Tapi yang saya ketahui itu bisa menggunakan trik ataupun cara teman-teman ya, dengan menggunakan kapur apa namanya itu, barus ya, yang bau itu apa ya, yang biasanya yang digunakan itu, pokoknya kapur apa yang bukan kapur ya, sorry teman-teman. Seperti yang di video sebelumnya ada yang komen apa bisa pakai kapur barus, maksud saya tuh yang bulat-bulat itu teman-temannya. Bisa kalau di perkantoran itu bisa digunakan untuk pengharum kamar mandi ataupun WC ya teman-teman. Terus kalau zaman dulu itu di lemari baju ya teman-teman. Nah itu yang warna-warni lah, ada yang putih, ada yang kuning, terus biru, hijau gitu kan. Apa ya namanya, kapur bukan kapur barus ya, pokoknya sejenis itu teman-teman ya. Nah selain itu teman-teman bisa menggunakan yang namanya minyak pambo teman-teman. Jadi pambo itu
wanginya sangat menyengat. Jadi bau-bau yang seperti itu yang menyengat teman-teman ya, yang saya ketahui dan pengalaman dari petani-petani lainnya itu sering digunakan untuk mengusir lalat buah teman-teman ya. Selain dibantu dengan penyemprotan insek yang berbau juga teman-teman ya, seperti bahan aktif Preponopos ya teman-teman ya, itu bisa digunakan. Cuman kalau petani pada umumnya ya seperti yang saya bilang itu menggunakan kapur ya, katakanlah kapur barus, meskipun bukan kapur barus ya teman-teman, yang saya maksud itu bisa digunakan, terus ditambah juga minyak pambo, dibantu dengan penyemprotan atau penyepraian yang berbahan aktif berbau teman-teman, seperti bahan aktif namanya Preponopos gitu teman-teman ya. Jadi jangan salah paham juga, jangan gagal paham ya teman-teman. Sebenarnya jika untuk skala petani besar, saya juga tetap menggunakan pestisida ya teman-teman. Cuman ini berhubungan dengan untuk konsumsi sendiri ya teman-teman. Jadi saya sebisa mungkin menghindari pestisida kontak langsung yang langsung disemprot ke buah teman-teman, karena buahnya lah ataupun cabenya lah yang kita konsumsi gitu teman-teman ya. Nah ini juga cabai besarnya ya teman-teman, ini sudah hampir habis ya teman-teman, karena di waktu 2 mingguan yang lalu itu ini saya videokan ya teman-teman, saya panen semua. Karena yang hijau pun berikut yang hijau ya, yang masih agak muda itu terkena serangan lalat buah. Jadi saya petik hijau untuk dibuat sambal hijau ya teman-teman. Jadi sudah sangat jarang ya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, itu juga masih ada yang busuk ya, ini itu busuk teman-teman, kena lalat buah pada awalnya. Nah ini yang masih utuh ya teman-teman, karena awalnya ada apa namanya itu penanaman susulan. Ini hasil tanaman susulannya lumayan lebat ya teman-teman, menggunakan polybag ya teman-teman, karena untuk skala rumahan. Nah ini juga teman-teman ya, ini juga belum dipanen karena masih hijau. Ini tanaman susulan ya, ini hasilnya teman-teman ya, hasil penanaman di polybag ya, terus tanpa menggunakan pestisida. Untuk skala rumahan tetap saya anjurkan ya teman-teman, karena tanpa menggunakan pestisida secara langsung ataupun penyepraian secara langsung ke buah itu meminimalisir untuk kita sebagai pengonsumsi penikmat cabai itu tidak adanya kimia secara langsung teman-teman ya, atau bisa dikatakan organik lah teman-teman ya, karena tidak ada pestisida kontak langsung yang disepraikan ataupun yang disemprotkan. Nah ini hasilnya teman-teman ya. Itu saja mungkin teman-teman ya. Pada intinya ya, untuk skala petani yang besar trik ini tidak dianjurkan ya teman-teman. Tetapi untuk skala rumahan ataupun untuk konsumsi sendiri itu tetap saya anjurkan ya teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui, cabai yang ada di pasaran itu pasti 95%, bahkan nyampe 99% menggunakan pestisida ya teman-teman. Jadi tidak ada tanaman yang sekarang ini lepas dari pestisida. Namun kita ketahui juga efek samping dari pestisida jika dikonsumsi oleh manusia secara rentang waktu yang cukup panjang itu akan memberikan dampak yang negatif teman-teman gitu. Mungkin itu saja ya teman-teman video dari saya saat ini ya teman-teman, terupdate dari tanaman cabai yang saya tanam dan sudah menghasilkan panenannya teman-teman. Namun untuk panenan cabai ini yang rawit ya teman-teman ya, belum pernah saya panen karena nunggu tua. Kebetulan ini masih muda ya teman-teman, masih muda.
Jadi insya Allah untuk selanjutnya kita update video terbarunya terkait masalah tanaman cabai saya ini, maupun yang rawit maupun yang tanaman cabai besarnya gitu teman-teman ya. Saya akhiri oke teman-teman, maaf sebelum mengakhiri video ini, bagi teman-teman yang menonton boleh komen apa saja, yang mau yang positif, negatif, tapi saya sarankan bentuk unsur yang memberi hal yang memberikan masukan teman-teman. Mau caranya yang cara negatif positif terserah teman-teman sekalian ya. Cuman yang tidak kalah pentingnya teman-teman, jika yang menonton video saya ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe ya, tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lainnya, sehingga video saya ini ataupun channel saya ini cepat dimonetisasi ya teman-teman, karena tinggal menunggu jam tayang untuk mencapai 4.000 jam tayang tonton teman-teman. Oke, itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.